Nah, naiknya Prabowo itu tidak selalu semata-mata karena kerja Prabowo, tapi juga blunder-blunder yang dilakukan oleh Mas Ganjar dan PDI Perjuangan. Dan saya melihat pada waktu itu banyak serangan ya yang saya anggap sebagai blunder, banyak serangan dari Mas Ganjar kepada Pak PDI segala macam yang menurut saya justru malah mengusir pendukung Mas Ganjar yang notabene adalah pendukungnya Pak Jokowi gitu loh, untuk lari kepada Prabowo Gibran. Dan betul-betul kita lihat bagaimana suara Prabowo Gibran itu naik, sementara suaranya Ganjar kempes, sekempes-kempesnya, sehingga Mas Ganjar sendiri sampai nggak percaya itu. Emang Anda yakin itu suara saya? Gitu. Jadi kalau di total Pak, kalau di total nih ya dari hasil quick count, Prabowo Ganjar 58%, ya, Ganjar Mahfud 17%. Kalau ditambahkan tuh Pak 75%, Pak. Ya nggak jauh-jauh lah dengan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi, Pak, gitu. Nama saya Bambang Satrono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Juga pertama kali nulis IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan sebuah tema yang mudah-mudahan cukup aktual, yaitu menuju Indonesia Emas 2045 bersama Prabowo Gibran. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang yang sangat sangat populer, yaitu Bapak Dr. Muhammad Kodari, Sarjana Psikologi MA. Beliau adalah Direktur Eksekutif Indobarometer. Saya bacakan sedikit mengenai riwayat singkat beliau. Pak Muhammad Kodari lahir 15 Oktober 1973, menyelesaikan S1 bidang Psikologi Sosial di Universitas Indonesia tahun 97, kemudian S2 bidang Political Behavior di University of Essex, Inggris, lulus 2002, kemudian S3 bidang Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada tahun 2016. Nah, beliau ini sangat dikenal sebagai berbagai kegiatannya, bukan saja sebagai pakar politik, tapi juga aktor aktivitas politik. Salah satu adalah pencetus gagasan Prabowo Gibran menang 1 putaran. Nah, pertanyaan saya, sejak kapan Ya. Pak Kodari ini mengawali Mm-mm. kampanye Prabowo Gibran menang 1 putaran? Ya. Dan seberapa besar keyakinan saat menelurkan gagasan itu, dan Mm-mm. faktor-faktor apa saja sebenarnya yang mendukung gagasan itu? Baik, terima kasih Pak Bambang. Senang sekali berjumpa dengan tokoh pers kita ya, yang terus mengawal agenda-agenda bangsa. Saya kira apa yang Pak Bambang lakukan sebelumnya dan akan lakukan ke depan itu bagian dari sebuah proses yang sangat penting lah untuk memastikan arah pembangunan bangsa ya, arah kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Jadi saya kira Pak Bambang adalah eksponen masyarakat sipil atau orang swasta pertama yang saya ketemu udah memikirkan untuk mengawal proses ini, Pak, secara sistematis, Pak. Alhamdulillah, Pak. Saya kira ini penting banget ya untuk dijadikan patokan dan acuan. Karena namanya perjalanan itu kan kalau nggak dikawal, Pak, dia bisa belok-belok kiri, belok-belok kanan. Kalau kelamaan keluar dari jalur nanti malah
tersesat kan, nggak sampai ke tujuan ya. Jadi saya melihat ini penting sekali lah. Nah, yang kedua menjawab pertanyaan Bapak, saya melihat bahwa potensi sekali putaran itu mungkin terjadi ketika saya Indobarometer melaksanakan survei pada akhir Oktober, Pak Bambang ya, ketika deklarasi pasangan Prabowo dengan Gibran. Nah, memang sebelumnya saya sudah punya satu teori yang saya sebut dengan teori struktur suara atau teori kolam suara, di mana saya punya keyakinan bahwa sesungguhnya khusus untuk 2024, pemilik suara sejati itu namanya masih Pak Jokowi, Pak. Gitu. Jadi walaupun ada 3 paslon, agak berbeda dengan pilpres-pilpres sebelumnya di mana masing-masing calon itu punya suaranya sendiri, tapi 2024 ini agak unik ya. Di mana pemilik suara 2024 ini masih Pak Jokowi gitu, saking populernya Pak Jokowi. Dan tentu Bapak paham bahwa saya adalah pengusung gerakan 3 periode ya, yang sebetulnya alasannya adalah soal polarisasi, tetapi memang dalam perjalanan waktu akhirnya saya justru terpengaruh oleh teman-teman yang mengatakan ini memang sudah dilanjutkan karena Pak Jokowi ini bagus sekali, kira-kira begitu. Nah, bagus sekali itu ternyata bukan hanya dari kacamata program, tetapi juga dari kacamata dukungan masyarakat yang begitu kuatnya, Pak. Saya kira saya paling tidak setelah era reformasi belum pernah melihat presiden dengan tingkat dukungan yang begitu kuat seperti Pak Jokowi. Bayangkan bagaimana presiden di akhir masa jabatan kedua biasanya sudah jadi lemdak dia, popularitasnya turun gitu kan. Kemudian ya aktor-aktor politik sudah meninggalkan dia, tetapi Pak Jokowi justru tingkat kepuasan dia paling tinggi, Pak Bambang. Itu sekarang ini justru loh dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, dan dia masih sangat menentukan dinamika politik yang terjadi pada hari ini. Nah, karena itu saya percaya sekali bahwa pemenang Pilpres 2024 adalah calon yang paling mendekatkan diri atau paling berasosiasi dengan Pak Jokowi begitu. Dan di antara 3 paslon ini saya bagi dalam 3 kelompok. Pertama itu yang anti Pak Jokowi atau antitesanya Pak Jokowi, yaitu Mas Anies. Dan Mas Anies ini berarti kolam suaranya adalah yang tidak puas kepada Pak Jokowi, yang angkanya itu sekitar 20%. Yang kedua itu adalah Pak Prabowo yang kelihatannya loyal kepada Pak Jokowi, mantep ya, itu ya dengan Pak Jokowi. Kemudian Mas Ganjar yang ya maju mundur ya. Tetapi track recordnya pada bulan berapa itu yang kemudian ada Piala Dunia U20, lalu menolak kedatangan tim Israel dan akhirnya berujung pada batalnya Piala Dunia U20. Saya kira itu menjadi penanda bahwa Mas Ganjar ini tidak sepenuhnya akan loyal atau akan mengikuti jalan pembangunan yang akan dikerjakan oleh Pak Jokowi begitu. Jadi saya melihat bahwa pada saat itu sebetulnya ya peluang Pak Prabowo untuk menang itu sudah besar. Nah, ternyata masuknya Mas Gibran itu merupakan game changer ya, menimbulkan efek suara yang luar biasa bahwa masyarakat yang puas kepada Pak Jokowi yang tadinya persepsinya itu terbagi 2 antara Prabowo dengan Ganjar, itu dengan cepat mulai mengerucut di belakang Prabowo Gibran karena melihat Mas Gibran adalah representasi dari Pak Jokowi. Dan itu perkembangannya sangat signifikan. Kalau Pak Bambang atau nanti tim bisa menunjukkan misalnya survei indikator politik Indonesia, LSI Jayadi Hanan misalnya ya, itu ada gambaran elektabilitas para calon presiden, wakil presiden dan pasangan dalam rentang waktu kalau nggak salah 2 atau 3 tahun, itu bisa kelihatan bagaimana pada akhir Oktober itu dukungan kepada Prabowo dan Gibran itu terus naik. Nah, sementara dukungan kepada Ganjar dan Mahfud itu terus turun. Memang pada akhir Oktober itu angkanya kan belum muncul nih, panjangnya belum muncul. Tetapi dengan teori yang ada dan dengan pengalaman saya melihat survei ya, saya karena sudah di bidang ini dari tahun 2003 dan saya sudah melihat bagaimana naiknya Jokowi 2014. Saya punya keyakinan bahwa saya punya feeling dan punya bayangan bahwa memang ini trennya ini akan terus naik sedemikian rupa sehingga memungkinkan namanya sekali putaran itu, Pak Bambang. Dan sejauh ini
insting saya dan proyeksi saya itu memang alhamdulillah selalu akurat, Pak. Misalnya 2003 saya pertama kali lembaga survei Indonesia yang di mana saya menjadi direktur risetnya itu survei, Pak SBY masih nomor 2 di bawah Bu Mega, tapi dengan melihat indikator misalnya kepuasan kepada Bu Mega nggak terlalu tinggi, pengenalan Pak SBY masih rendah, kesukaan pada Pak SBY tinggi sekali. Jadi saya bisa mengatakan bahwa oh ini nanti kalau pengenalan Pak SBY ini meningkat menyamai Bu Mega, maka elektabilitasnya ini pasti akan melewati Bu Mega gitu. Kemudian tahun 2013, bagaimana saya melihat Pak Jokowi hanya dalam waktu sekitar 6 bulan setelah jadi gubernur DKI, elektabilitasnya sudah nomor 1, saya berani mengatakan bahwa ke depan ini Pak Jokowi ini akan sulit dikejar oleh Pak Prabowo gitu. Yang penting dia mendapatkan dukungan dari partai politik. Jadi kira-kira ya Pak ya, teori dasar mengenai struktur suara 2024, kemudian hasil survei pada waktu itu, data pada waktu itu, kemudian pengalaman saya di pilpres-pilpres sebelumnya, termasuk juga di pilkada, membuat saya meyakini bahwa potensi sekali putaran itu adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 14 Februari akhirnya betul-betul terbukti dan bahkan telak sekali ya, telak sekali. Ya, dan termasuk juga teori bejana berhubungan Pak Bambang, Pak Bes, itu teori bejana berhubungan itu juga memperkuat asumsi saya bahwa sebetulnya Prabowo dan Ganjar ini dari kolam yang sama, dan karena itu kalau misalnya Prabowo naik, Ganjar turun, sebaliknya kalau Ganjar turun, Prabowo naik gitu. Nah, naiknya Prabowo itu tidak selalu semata-mata karena kerja Prabowo, tapi juga blunder-blunder yang dilakukan oleh Mas Ganjar dan PDI Perjuangan. Dan saya melihat pada waktu itu banyak serangan ya yang saya anggap sebagai blunder, banyak serangan dari Mas Ganjar kepada Pak PDI segala macam yang menurut saya justru malah mengusir pendukung Mas Ganjar yang notabene adalah pendukungnya Pak Jokowi gitu loh, untuk lari kepada Prabowo Gibran. Dan betul-betul kita lihat bagaimana suara Prabowo Gibran itu naik sementara suaranya Ganjar sekempes-kempesnya, sehingga Mas Ganjar sendiri sampai nggak percaya itu, emang Anda yakin itu suara saya? Gitu. Jadi kalau di total Pak, kalau di total ya dari hasil quick count, Prabowo Ganjar 58%, ya. Ganjar Mahfud 17%. Kalau ditambahkan tuh Pak 75%, Pak. Ya nggak jauh-jauh lah dengan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi, Pak. Gitu. Jadi itu teori Kodari alhamdulillah akurat sekali, Pak. Kalau kata orang-orang sih, Pak. Pak Kodari mundur sedikit pernah mendukung jabatan presiden 3 periode. Ya. Itu sebenarnya hanya berlaku untuk Pak Jokowi, kan Pak Jokowi memang tingkat kepuasan trust publiknya besar sekali. Ya. Atau memang Pak Kodari ingin ke depan juga begitu. Jadi sebaiknya presiden itu 3 periode. Oh iya, saya terima kasih Pak atas remindernya. Jadi saya dalam perjalanan mengusung gagasan 3 periode, tadinya kan hanya berpikiran bahwa ini sesuatu yang darurat dalam pengertian saya khawatir sekali bahwa politik identitas kita mengalami eskalasi dari 2014, 2019 dan menuju 2024, karena itu kemudian perlu ada katakanlah cara berpikir yang out of the box ya. Nah, cara berpikir out of the box-nya adalah dengan melahirkan paslon tunggal berhadapan dengan kotak kosong, sehingga yang namanya polarisasi itu nggak ada. Karena kotak kosong itu nggak punya suku dan nggak punya agama, nggak bisa dieksploitasi gitu loh Pak, gitu. Nah, calon yang menurut saya bisa melahirkan atau bisa menjadi calon tunggal itu cuma Pak Jokowi, karena dia sangat populer di rakyat dan dia juga sangat kuat di elit gitu Pak. Kalau yang lain rasanya nggak akan bisa melahirkan calon tunggal gitu. Nah, cuman kan memang nggak berhasil. Tetapi tidak diterima oleh elit politik ya. Bedanya gini Pak, kalau gerakan sekali putaran itu lebih mungkin terjadi karena itu bicara masyarakat, Pak. Sementara kalau 3 periode itu sebenarnya bicara elit, MPR ya, khususnya partai politik ya. Bapak tentu tahu dan mungkin pemirsa nanti bisa mencari tahu sendirilah kira-kira kenapa istilahnya tidak jalannya itu di mana gitu. Nah, tetapi begini Pak, dalam perjalanan Pak,
akhirnya memang saya menyadari juga, oh iya ya, kita kalau bicara pembangunan jangka panjang, kalau kita bicara Indonesia menjadi negara maju, maka kata kuncinya adalah perencanaan jangka panjang dan konsistensi dari pelaksanaan rencana jangka panjang itu, Pak. Gitu. Itu kata kuncinya. Nah, untuk bisa melakukan itu, sebetulnya memang mau nggak mau kita harus memberikan kesempatan kepada presiden kita ya untuk menduduki jabatan itu dalam rentang waktu yang panjang gitu. Bahkan bukan 3 periode, Pak, tapi 5 periode, Pak. Mohon maaf, iya 5 periode, Pak. Karena apa? Karena semua elit politik kita ini ya kelihatannya sependapat, Pak, bahwa yang namanya pembangunan jangka panjang itu 25 tahun, Pak, bukan 15 tahun. 25 tahun. Jadi rencana-rencana jangka panjang itu usianya 25 tahun, berarti presiden terpilih itu harus diberikan kesempatan untuk sampai 5 periode, Pak. Ya, kalau toh tiap kali pemilu kan ada ini, ada tiap 5 tahun kan ada pemilu. Ada referendum lah kepada masyarakat untuk untuk memutuskan apakah presiden yang sekarang ini membawa mereka menuju ke arah cita-cita yang dicita-citakan tadi itu. Apakah presiden yang sekarang ini betul-betul mampu melaksanakan program rencana jangka panjang itu yang 25 tahun itu, Pak, gitu. Jadi saya malah tambah, Pak. Saya udah berubah, Pak. Udah tobat saya, Pak. Enggak 3 periode lagi, Pak. 5 periode, Pak, saya. Jadi kalau gitu Pak Harto betul kalau gitu ya. Ya. Pak Harto betul ya jabatannya panjang sekali. Gini, problem Pak Harto itu kan sistemnya kan tidak demokratis, Pak ya. Kemudian yang kedua, waktu itu kan presiden dipilih oleh MPR, Pak, sehingga distorsi-distorsi itu lebih mungkin terjadi. Tetapi kalau bicara masyarakat, Pak, susah, Pak. Masyarakat itu kan punya logikanya sendiri, punya otonomi dalam memutuskan. Misalnya sekarang Pak lagi rame film Dirty Food, ya Pak ya. Itu kan film kan buruk sekali kalau menurut saya. Menurut saya sih skornya Dirty Movie itu skornya 9 dari 100, Pak. Karena teorinya lemah semua itu, Pak. Terutama yang apa disampaikan di awal, misalnya soal penunjukan PJ itu disamakan dengan kecurangan atau mobilisasi suara. Padahal itu kan sesungguhnya manajemen pemerintahan biasa di mana pilkada serentak baru dilaksanakan bulan November 2024, sementara masa jabatan kepala daerah di kita ini pada hari ini kan beda-beda. Jadi ada yang selesai 2022, ada yang 2023, ada yang 2000. Dan itu harus diisi, Pak. Justru pemerintah salah kalau tidak mengisi. Nah, kesalahan yang kedua adalah mengasumsikan bahwa PJ itu sama dengan penyalahgunaan suara dan menggiring suara kepada calon tertentu. Itu naik sekali. Cuman memang tidak heran karena itu kan yang mengisi acara itu, naratornya itu semua adalah orang hukum tata negara, nggak ada orang politik, nggak ada orang survei, nggak ada orang yang ngerti voting behavior. Sesungguhnya voting behavior itu kita harus meneliti dan bicara mengenai rakyat, mengenai masyarakat, mengenai pemilih, bukan mengenai PJ, Pak. Jaraknya jauh sekali antara PJ dengan suara gitu. Masa didirikan PJ di era Pak Jokowi, lalu suaranya pasti 02. Jauh sekali, Pak. Jangankan PJ, Pak, gubernur definitif aja. Mana bisa, Pak, dia giring-giring suaranya kepada calon presiden. Itu buktinya, Pak, sudah kejadian, Pak. Di Bali, Pak, gubernurnya kan definitif. Siapa tuh namanya itu? Wayan Koster. Yang menang siapa? Apakah 03? Ganjar Mahfud? Enggak, yang menang Prabowo Gibran 55%. Kemudian di Sulawesi Utara, Pak, gubernur siapa? Olidondo Kambe. Yang menang siapa? Prabowo Gibran. Berapa? 77%, Pak. Mana bisa ngaturnya, Pak. Jadi ya menurut saya sih kita bicara pemerintahan itu kita harus proporsional lah ya dan melihat dengan secara komprehensif begitu, Pak. Ya, Pak Kodari, ini hasil Pilpres dan hasil Pileg ini cukup menarik menurut saya. Pak Prabowo Gibran ini menang cukup telak 58% lah kira-kira. Tetapi yang unik adalah partainya sendiri itu malah tidak bisa nomor 1, kelihatannya akan nomor 3.
Ya. Nah, dinamika ini apakah apa ya tidak akan cukup merepotkan lah kalau tidak mengganggu gitu, cukup merepotkan nanti dengan interrelasinya dengan parlemen, apalagi Mm-mm. sekarang sudah mulai Mm-mm. dibicarakan Mm-mm. koalisi dan Mm. oposisi, bahkan yang sudah Mm-mm. siap oposisi sudah ada. Kira-kira menurut Mm-mm. Pak Kodari gimana di peta permasalahan secara politik ke depan? Mm-mm. Menurut saya sih aman, Pak. Kita nggak usah ngomong sekarang lah, Pak. Misalnya kita ngomong aja 2004-2009. Pak SBY waktu itu koalisinya, Pak, di putaran kedua itu cuman sekitar 18%, Pak. Partai Demokrat 8%, tambah PBB, tambah PKS 7%, 6%, tambah PBB ya 2% gitu. Cuma 18% saja, Pak. Jadi koalisi dalam pemilu, koalisi dalam kampanye dengan koalisi dalam pemerintahan itu dua hal yang berbeda, Pak. Iya. Jadi koalisi yang kecil di era kampanye itu nanti bisa membesar di era pemerintahan, ya. Kemudian Pak Jokowi juga pada periode pertama pemilu presiden 2014 juga kan koalisinya tadinya kecil, cuman berapa itu? Berapa 30 apa 40% gitu. Tapi kan ternyata bisa berjalan juga dalam tahapan selanjutnya, Pak, begitu. Nah, yang kedua, kalau menurut saya sih sebetulnya partai-partai yang sekarang ini mengusung 01, 03 gitu, ada kemungkinan juga bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran, Pak, sangat mungkin, Pak, ya. Misalnya di 01, menurut saya sangat mungkin Nasdem gabung dengan Pak Prabowo, ya toh. Saya melihat Pak Surya Paloh mengusung Anies itu, mohon maaf nih, agak pragmatis aja gitu. Sesungguhnya mencari efek ekor jas ya, mencari mencari peningkatan suara gitu. Bukan sesuatu yang sangat-sangat ideologis, betul-betul misalnya bermusuhan dengan Pak Jokowi, misalnya bermusuhan yang betul-betul mendalam. Rasanya enggak sih. PKB juga kita tahu, ya kan pragmatisme politiknya Caimin. PKB pasti akan bergabung dalam pemerintahan lagi gitu. Kalau Jazilul Fawait galak-galak banget di acara talk show ya menurut saya kan dia sedang menjalankan peran saja dengan baik. Iya, gitu loh. Nah, mungkin yang potensi ada di luar pemerintahan adalah PKS ya. Dan PKS ada di luar pemerintahan juga menurut saya lebih lebih bukan karena PKS-nya tetapi kepada ininya juga kepada Pak Jokowi atau Pak Prabowo yang kira-kira melihat PKS ini kan dari spektrum ideologi yang sangat berbeda lah, kira-kira begitu. Nah, mungkin tanda tanya terbesar kita adalah PDI Perjuangan, Pak. Apakah PDI Perjuangan ini atau gabung atau tidak gitu dengan koalisi Prabowo Gibran. Untuk sementara, kalau lihat pernyataan Mas Hasto kemarin pasca pertemuan di tempatnya Pak Haritanu itu kelihatannya PDI Perjuangan akan oposisi alias tidak masuk pemerintahan. Dan memang kan sudah ada track record-nya 2004 sampai 2014 PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan begitu. Jadi menurut saya sih PDI ada kemungkinan di luar. Walaupun juga ke dalam juga bukan mustahil juga karena ya bisa jadi Pak Jokowi, Pak Prabowo juga ya terutama dari Mas Muzani hari ini ya keluar pernyataan mau merangkul semua gitu. Dan jadi ya menurut saya ke depan itu ya oposisinya itu ya skenario pertama itu adalah PDI dan PKS. Skenario B-nya mungkin PKS entah dengan siapa nanti di luar pemerintahan. Begitu Pak Bambang. Pak Kodari, salah satu kunci kemenangan Prabowo Gibran karena mengusung tema melanjutkan legacy atau program-program Ya, keberhasilan Pak Joko ya. Widodo. Nah, sekarang tentu orang akan melihat menurut menurut Pak Kodari apa saja yang perlu didahulukan yang paling tampak bahwa Prabowo Gibran ini konsisten untuk meneruskan program Pak Jokowi. Ya kalau saya sih indikatornya dua sih Pak ya. Pertama buku visi misinya Pak Joko pasangan Prabowo Gibran ini betul-betul ada gambar tuh Pak ya yang meletakkan rencana-rencana mereka itu di bawah pondasi kemajuan yang dijalankan oleh Pak Jokowi. Kalau mau ditampilkan ini kalau saya tampilkan ini Pak. Nah, ini susah nih tampil ya. Tapi intinya semuanya itu secara konsep memang didasarkan pada kemajuan pembangunan era Pak Jokowi. Di halaman 15 misalnya Pak, di situ dijelaskan fondasi Indonesia Maju. Pendapatan pemerintah sekarang berapa, devisa berapa, pertumbuhan ekonomi berapa, kemudian pelayanan
sosial seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, eh, pembangunan infrastruktur, itu semua dijadikan dasar untuk rencana-rencana ke depan. Nah, yang kedua, kalau kita lihat program-program yang mau dikerjakan ya, ini kan ada 3 macam nih Pak. Ada 8 misi Astacita, ada 17 program prioritas, dan ada 8 program hasil terbaik cepat. Itu semua mau dilanjutkan. Nah, kalau saya kan menyederhanakan program Pak Jokowi itu kan 5 Pak. Pertama itu kan pembangunan SDM. Di dalamnya ada kesehatan, pendidikan, pangan, energi. Itu akan dilanjutkan. Bahkan oleh Pak Prabowo kan ditambahin itu, makan sehat, makan siang gratis, dan susu gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil tuh Pak. Itu. Malah ada tambahan di situ. Kemudian ada pembangunan infrastruktur, akan dilanjutkan lagi. Jadi apa yang dikerjakan Pak Jokowi akan dikerjakan lagi. Yang ketiga, hilirisasi. Nah, ini juga akan dilanjutkan. Bahkan menurut saya bisa jadi akan lebih-lebih lagi Pak. Karena apa? Pak Prabowo itu obsesi lamanya adalah sumber daya alam Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi gagasan Pak Prabowo itu justru yang mengimplementasikan lebih dulu adalah Pak Jokowi dengan cara memberikan nilai tambah tadi. Jadi bagaimana produk hasil tambang Indonesia diolah menjadi barang yang kemudian harganya bisa 10-20 kali lipat gitu. Nah, yang berikutnya lagi adalah digitalisasi. Nah, digitalisasi ini kan memang nggak terhindarkan untuk semua ya, karena ini sudah keharusan zaman lah. Semua aspek kehidupan manusia mengalami proses digitalisasi, mau transaksi keuangan, mau pendidikan, mau ilmu pengetahuan, mau itu bahkan politik juga sekarang masuk ke situ gitu. Nah, yang terakhir itu adalah pembangunan IKN, Pak, ya, pembangunan IKN. Jadi saya kira paling tidak 5 hal itu yang bisa kita pastikan akan dilanjutkan oleh pasangan Prabowo Gibran, Pak Bambang. Ya, oke. Kalau dari segi program kira-kira clear lah ya. Nah, sekarang Pak Jokowi ini kan diterima bukan hanya karena program-programnya yang menarik, tapi kan juga gaya karakter kepemimpinannya itu. Nah, kalau kira-kira Pak Prabowo seperti apa? Pak bisa meneruskan apa enggak itu? Saya melihat ada perubahan karakteristik kepemimpinan Pak Prabowo ya di 2024 ini berbanding dengan periode-periode sebelumnya ya. Pak Prabowo kita lihat ternyata sisi-sisi sisi-sisi humanisnya itu keluar. Bukan nggak ada ya, humanisnya itu keluar gitu. Kalau dulu mungkin tertutupi. Misalnya beliau suka joget, ternyata beliau orangnya ramah. Memang kalau Pak Jokowi kalem, kalau ini lebih ekspresif gitu ya. Tetapi saya melihat Pak Prabowo ini belajar banyak dan dipengaruhi banyak oleh Pak Jokowi gitu. Dan dia tahu persis bahwa seorang presiden itu kekuatan utamanya pertama-tama adalah dukungan dari masyarakat kok. Bukan partai politik ya gitu. Nah, untuk seseorang yang besar dalam alam pikiran politik Orde Baru di mana partai politik itu atau elit itu sangat mendominasi, sementara di era reformasi ini adalah kekuatan rakyat sebagai nomor 1 dan itu dipahami oleh Pak Jokowi, saya kira Pak Prabowo sudah mendapatkan insight-nya. Apalagi kemudian ada Mas Gibran ya yang saya kira sangat punya akses lah kepada Pak Prabowo dan sangat dihargai oleh Pak Prabowo. Dan saya yakin juga Pak Jokowi akan terus dimintai pendapatnya, masukannya, sarannya. Soal formatnya bagaimana tentu kita tunggu dan menurut saya itu salah satu aspek yang juga menarik ke depan. Apakah secara individu, apakah akan dilembagakan. Tetapi saya kira peran Pak Jokowi nanti untuk soal komunikasi dengan publik ya itu sangat penting lah. Dari Pak Jokowi kita belajar Pak Bambang. Ternyata memang dukungan dari masyarakat itu sangat perlu loh dalam program pembangunan ya. Program-program yang dulu nggak bisa jalan sebetulnya itu bukan masalah teknis. Kalau kemampuan teknis sebetulnya insinyur kita canggih Pak gitu. Saya ketemu dengan orang-orang itu kita tahu itu sebetulnya bisa. Bahkan sekarang kita juga menyaksikan ya di eranya Pak Menteri PU sekarang ini Pak Basuki. Oh ternyata dia Indonesia bisa mengerjakan hal-hal yang dulu nggak bisa dikerjakan. Oh ternyata cepat loh ngerjainnya. Jadi kendalanya itu Pak sebetulnya dulu itu banyak kendala-kendala sosiologis Pak. Kendala dukungan masyarakat, pemahaman masyarakat. Dan dengan seorang Pak Jokowi yang kemampuan komunikasinya, empatinya ke masyarakat luar biasa. Jadi kegiatan-kegiatan komunikasi seperti ini dilakukan lebih dulu dan akhirnya
ya dukungan terhadap program pembangunan itu berjalan dengan baik, Pak. Pak Kodari tadi mengatakan bahwa pengaruh Pak Jokowi terhadap Ya, Prabowo apalagi pada Gibran cukup besar. Coba pertanyaan masyarakat kan, apakah Pak Prabowo kira-kira akan mengindahkan, mendengarkan, menjalankan ya, apa yang jadi tadi saran, pendapat, iya, gagasan, iya, advice dari Pak Jokowi? iya. Ya pertama saya yakin bahwa Pak Prabowo setelah bergabung dengan Pak Jokowi akhirnya merasa bahwa oh ya memang ini yang harus dikerjakan gitu. Ternyata kalau udah bicara program kerja, perbedaan dan persamaan seorang Prabowo dengan seorang Jokowi itu jauh lebih banyak persamaannya, Pak. Dan itu dikatakan berulang kali oleh Pak Prabowo loh dalam banyak kesempatan loh. Ya, dan saya sendiri kan ngecek itu visi misi Pak Prabowo dari era-era sebelumnya. Memang Pak Prabowo itu salah satu obsesinya adalah kekayaan alam Indonesia, sumber daya alam semakmur-makmur ke apa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan itu yang diimplementasikan oleh Pak Jokowi gitu. Dan saya kira dalam proses pemilu ini Pak Prabowo makin melihat tuh bagaimana kesaktian seorang Jokowi. Jadi sebetulnya gini, kalau mau bicara pasti Pak Prabowo mau jadi presiden yang sukses ya Pak ya. Mau jadi presiden yang sukses. Saya hakul yakin lah. Kalau seseorang maju capres, berjuang untuk capres sampai 20 tahun kayak beliau ini, Pak, pasti itu sederhana, Pak. Dia betul-betul mau berbuat buat rakyat, buat masyarakat. Nah, saya yakin bahwa dia akan belajar dari resep-resep pembangunan dan resep-resep sukses yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini. Nah, ditambah lagi memang Pak Prabowo itu sebetulnya orang yang sangat loyal dengan seniornya, Pak. Ya, memang secara usia kan lebih tua dibandingkan dengan Pak Jokowi, tetapi secara pemerintahan pada hari ini yang lebih senior kan Pak Jokowi. Jadi saya hakul yakin minimal dari aspek itu Pak Prabowo tidak akan meninggalkan Pak Jokowi. Soal nanti kemudian ada desain-desain politik tertentu yang akan lebih memperkuat itu. Nah, ini yang sebetulnya menarik untuk kita lihat dan kita saksikan, gitu, Pak. Nah, Pak Kudri, apakah itu termasuk juga bahwa timnya Pak Jokowi atau paling tidak yang disarankan oleh Pak Jokowi, tim sukses apa ya dream team selama ini juga akan dititipkan atau akan di Oh, nggak usah dititip, Pak. Sekarang aja Pak Prabowo itu bisa menang karena ada timnya Pak Jokowi di situ, Pak. Iya. Salah satunya yang Bapak sedang lihat, sedang bicara sama Bapak ini. Nggak, tapi saya nggak akan masuk pemerintahan, Pak. Saya nggak masuk pemerintahan. Maksudnya beginilah, contohnya ya, salah satu motor yang dari jauh-jauh hari ya membantu Pak Prabowo itu kan misalnya Pak Bahlil, ya, itu kan dekat sekali dengan Pak Jokowi. Lalu kemudian Pak Erick Thohir juga dekat dengan Pak Jokowi. Lalu kemudian Marwarar Sirait, tuh Pak, iya kan, ada di situ. Bahkan sekarang kelihatannya dekat sekali dengan Pak Prabowo, begitu. Dan aku yakin paling tidaklah 3 orang ini akan masuk dalam pemerintahan. Belum lagi misalnya kita tambahkan Pak Rosan, juga dekat dengan Pak Jokowi, masuk juga tuh pasti juga gitu. Ya udah Pak, 4 aja dulu Pak, jangan banyak-banyak. Nah, nanti kalau saya sebut semua nanti nggak jadi misteri lagi dan nggak seru lagi. Pasti Pak, pasti dia aja Pak gitu. Oh gini, saya mau tambahin orang tuh suka lupa ya. Sebetulnya ada satu cara sederhana. Cuman saya selama ini nggak mengungkapkan aja Pak. Cara sederhana untuk melihat Pak Jokowi itu trustnya kepada siapa gitu. Ya lihat aja ajudannya Pak Prabowo. Namanya siapa? Mayor Teddy yang sangat populer sekarang ini ya. Mayor Teddy. Siapa Mayor Teddy itu? Siapa dia sebelum jadi ajudannya Pak Prabowo? Ajudannya Pak Jokowi, Bos. Jadi transfer ilmu, transfer apa ini dan apa namanya komunikasi segala macam itu ya sudah dilakukan oleh Pak Jokowi gitu, dan Pak Prabowo juga mempelajari itu gitu. Pak Kudri ini agak split sedikit gitu ya. Ini pendapat saya. Saya berpendapat bahwa ini Pilpres Pileg 2024 ini tidak hanya akan menghasilkan pergantian kekuasaan, tapi rasanya juga akan seperti pergantian rezim. Artinya sesuatu aliran besar yang berbeda kelihatannya. Nah,
sebentar lagi kita akan punya pilkada, gubernur, bupati, wali kota. Mm-mm. Seberapa jauh ini hasil-hasil ini mempengaruhi nanti pemerintahan di daerah itu? Pertama-tama tentu kita bicara fakta-fakta angka dulu ya Pak. Sayangnya kan ini belum final ya, khususnya untuk pemilu legislatif. Karena kalau kita bicara pilkada pada bulan November nanti, maka dasarnya kan pasti suara-suara partai politik ya. Nah, pertama kita kan nggak akan lihat P3 nih kemungkinan dalam di kursi DPR. Tapi kalau DPRD masih lah ya, masih bisa dia. Kemudian kalau kita bicara peta politik kelihatannya ini lebih merata. PDI Perjuangan kan turun sekitar 3%, Pak, dibandingkan dengan 2019. Golkar naik dari 12 mungkin ke 14 atau ke 15. Kemudian Gerindra juga naik dari 12 menjadi sekitar 13 atau 14 gitu. Jadi saya kira nanti di daerah ini Golkar dan Gerindra akan memainkan peranan yang lebih besar, Pak, dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu gitu. Karena apa? Karena memang mereka punya suara dan kursi yang lebih besar yang bisa memungkinkan mereka untuk mengajukan calon-calon ke kepala daerah, Pak. Jadi menurut saya ini sebetulnya momentum bagi Partai Golkar ya terutama untuk istilahnya bangkit kembali, untuk kembali dominan dalam politik Indonesia menuju 2029. Paling tidak kalau kita bicara proses politik di daerah gitu. Bahwa nanti di daerah ini ada peluang bagi Golkar untuk bisa mendapatkan kepala daerah dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Karena kursinya, karena suaranya lebih besar. Tetapi itu tentu saja tergantung nanti kepada Golkar bagaimana manajemen pilkadanya, bagaimana memilih kandidat, bagaimana mengelola kampanye, dan seterusnya. Itu yang akan menentukan apakah Golkar akan mendapatkan kepala daerah yang lebih banyak atau tidak dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Ya, baik. Sekarang terakhir, dengan hasil Pilpres maupun Pileg sementara ini, apakah ini mempengaruhi langkah-langkah atau kebijakan Pak Jokowi? Karena dalam waktu yang singkat ini kan Pak Jokowi harus mempersiapkan presiden, wakil presiden yang akan datang, dan sudah tahu bahwa mereka akan meneruskan apa yang sudah dilakukan. Apakah ini akan mempercepat atau mungkin membuat Pak Jokowi ngebut untuk menyelesaikan program-program yang nanti akan diwariskan kepada penggantinya? Saya kira dengan kondisi ini tentu Pak Jokowi lebih tenang ya, dan nggak ada yang harus diburu-buru karena kalau belum selesai pun juga akan dilanjutkan oleh Prabowo Gibran gitu. Jadi saya kira sisi positifnya adalah Pak Jokowinya lebih tenang, lebih kalem. Kemudian juga masyarakat juga lebih tenang, lebih kalem. Kira-kira apa yang sudah dirasakan, sudah diterima pada hari ini juga akan diterima lagi gitu, malah nambah lagi kan gitu kan. Kemudian yang ketiga, bagi pelaku usaha, investor segala macam juga nggak perlu mengubah asumsi terlalu mendasar atau terlalu radikal, karena balik lagi bahwa yang menang ini adalah keberlanjutan dan betul-betul garisnya garis Pak Jokowi. Jadi ya saya kira kemungkinan ya ini yang akan terjadi ini business as usual, Pak. Kalaupun misalnya ada dinamika politik, mungkin ya reshuffle pun juga reshuffle terbatas. Sebatas mengganti misalnya menunjuk Menko Polhukam definitif misalnya. Nah, itu kan tergantung ya. Kalau misalnya ditunjuk orang baru betul ya, misalnya Pak Dudung misalnya jadi Menko Polhukam gitu kan, orang baru, pos-pos yang lain tak perlu berubah, Pak. Tapi kalau misalnya ditunjuk ada pergeseran, misalnya Pak Hadi Cahyanto misalnya digeser dari Menteri ATR BPN menjadi Menko Polhukam misalnya, karena beliau latar belakang militer, dekat dengan Pak Jokowi gitu, maka ada pos di Kementerian ATR BPN yang akan kosong. Nah, itu akan diisi oleh orang baru. Ya, kalau itu yang terjadi ya saya kira akan ada reshuffle untuk 2 posisi menteri. Tapi kalau misalnya tidak ada perubahan signifikan dari sikap-sikap Bu Mega selama ini yang mengatakan bahwa Menteri PDIP tetap bersama dengan Pak Jokowi sampai dengan akhir masa jabatan Oktober, maka pos-pos yang lain tidak akan berganti, Pak. Kecuali misalnya Bu Mega kan menarik menteri-menteri PDI Perjuangan dari kabinet, ya, lalu terjadi kekosongan Menteri Sosial, apalagi Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet, apalagi Menteri Kumham, nah itu baru itu terjadi pergeseran besar-besaran, Pak.
Baik. Terima kasih sekali, luar biasa Pak Kodari. Sukses terus, Dr. Sama-sama, Pak Muhammad. Bambang. Ya, Dr. Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Sabono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali nulis IPB sebenarnya sebelum